Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada pagi ini kita jumpa lagi dalam pengajian Aden yang akan membahas mengenai Nisfu Sya'ban. Untuk atas nama Bu Evi, saya mohon maaf karena Bu Evi hari ini ada kegiatan, jadi meminta saya untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan yang hadir nanti akan bertambah dan semua yang hadir yang sedang tidak sehat Allah sehatkan kembali dan semoga pertemuan kita lancar. Untuk teman-teman mohon maaf kalau teman-teman bersedia membaca tolong di chat saya ya, di chat tulis aja saya mau gitu. Jadi kita gantian bacanya. Baiklah Pak Ali, mudah-mudahan Pak Ali udah sehat, kita bisa mulai pagi ini Pak Ali karena udah jam 10.21. Baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hedi yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuwafi ni'amahu kabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi wasikal karim wa adil sultan. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tak terasa waktu terus berlalu ya, dan insya Allah sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan dan sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, biasanya jelang bulan suci Ramadan, umat Islam akan bertemu dengan yang namanya bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ada fenomena yang menjadi keyakinan bagi kita sebagai seorang muslim, yang mana di pertengahan bulan Sya'ban, atau tepatnya di tanggal 15 bulan ke-8, ya, atau bulan Sya'ban dari kalender Hijriah, menjadi salah satu peringatan penting bagi umat Islam. Karena di sana ada beberapa keyakinan ya bahwasanya di pertengahan bulan Sya'ban ya itu malaikat turun ya untuk melaporkan atau istilahnya mencatat amal perbuatan manusia dan melaporkannya kepada Allah. Nah, di sini banyak sekali biasanya di bulan Sya'ban sebagaimana tadi sudah disampaikan sama Bu Dr. Hedi, kita mendapatkan chat, mendapatkan istilahnya notifikasi dari sahabat, teman, ataupun di grup yang menerangkan tentang bulan Sya'ban, ya, yang mana di situ kita diperintahkan untuk melaksanakan A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar memahami bulan Sya'ban tersebut. Ya. Namun kita harus memahami secara bahasa bahwa yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Dan Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban. Jadi yang disebut nisfu Sya'ban adalah pertengahan bulan Sya'ban. Nah, di sini saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, hadis riwayat Nasa'i nomor 2356 dan hadis Ahmad nomor 2175 dan disahihkan oleh Ibnu Hujaimah. Disebutkan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah saat di mana catatan amal setiap manusia akan dilaporkan kepada Allah. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran. Jadi kita jangan sampai istilahnya tadi itu ya berpendapat yang tidak didasari oleh hadis ataupun ayat suci. Nah, di dalam hadis tadi dikatakan bahwa di pertengahan bulan Sya'ban atau yang disebut malam nisfu Sya'ban, di saat di mana amal catatan setiap manusia akan dilaporkan kepada Allah. Nah, menurut hadis tersebut seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an kita sudah belajar, kita sudah diingatkan oleh Allah ya melalui kalam-kalamullahnya
Yang mana di sini kita sudah diberitahu oleh Allah, ya. Coba kita buka dulu surat 54 ayat 52 sampai 53. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Nah, 53-nya. Dan segala urusan yang kecil maupun besar adalah tertulis. Nah, itu. Jadi di surat Al-Qamar ayat 52 Allah berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zabur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Nah, jadi di sini apapun yang manusia kerjakan, apapun yang manusia perbuat, itu ada catatannya, gitu. Ya. Nah, makanya Allah beritahukan kepada kita, wa kullu shagirin wa kabirin mustaqim. Segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu ada catatannya. Ya, jadi tertulis. Jadi perbuatan kita yang kecil maupun perbuatan kita yang besar itu ada semua nanti tulisannya atau catatannya. Nah, di sini ya sesuai dengan hadis tadi ya bahwasanya di bulan Sa'ban ya konon katanya ya amal perbuatan kita akan dilaporkan kepada Allah. Jadi mungkin ya saya juga nggak berani berspekulasi, tapi dari hadis ini kita ambil pelajaran. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi kita ambil pelajarannya. Karena setiap tahun ya pasti kita ingin mengetahui. Setiap tahun kita contohlah di saat kita sekolah setahun sekali ya ada yang namanya pembagian rapot, gitu kan? Nah, di saat pembagian rapot berarti di situ ada sebuah penilaian dari apa yang selama ini kita pelajari di sekolah. Gitu. Nah, sehingga dari penilaian tersebut menentukan ya baik buruk ataupun menentukan naik tidaknya kita ke level berikutnya atau ke kelas berikutnya. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan adanya hadis tadi kita ambil nilai positifnya. Bahwasanya setiap tahun kita evaluasi. Setiap tahun kita introspeksi. Apakah kita setiap tahunnya level kita naik atau justru kita makin turun. Gitu. Nah, yang tahu itu semua adalah diri kita masing-masing. Nah, makanya disinilah untuk mengingatkan ya sesuai dengan yang Allah bilang tadi bahwa apapun yang manusia kerjakan itu ada catatannya. Seperti itu. Nah, lalu Allah bilang lagi, kita buka lagi surat 42. Surat 45. Sorry. Surat 45 ayat 28 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Hari itu hari kiamat. Ya, kelak nanti pada hari itu setiap umat akan berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatannya. Ya. Jadi kelak nanti di proses penghisaban kita akan dibukakan buku catatan kita. Ya. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata dulu saya pernah berbuat, dulu saya pernah berbuat itu. Seperti itu. Lanjut ayat 29-nya. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini Allah bilang bahwa ini kitab catatan ini ya telah dibuat dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Berarti di sini ada tugas malaikat yang ditunjuk oleh Allah untuk mencatat segala perbuatan manusia. Seperti itu. Lanjut ayat 30-nya. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi kaum yang berbuat dosa? Nah,
Itu. Jadi intinya di sini ya, manusia itu segala amal perbuatannya itu dicatat. Dan yang mencatat adalah para malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga di sini nanti akan mendapatkan balasan ya dari catatan-catatannya tadi. Jika orang itu beriman dan mengerjakan amal yang soleh, berarti buku catatannya penuh dengan amal-amal yang soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Maka janji Allah, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Tapi sebaliknya, ya, jika mereka mengingkari atau termasuk orang-orang yang kafir, ya, lalu dikatakan kepada mereka, apakah belum ada ayat-ayat yang dibacakan kepadamu? Lalu kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi kaum yang berbuat dosa? Jadi Allah tanya kepada orang yang buku catatan amal perbuatannya, ya, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang berbuat dosa. Ditanya oleh Allah, apa tidak datang kepadamu ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu? Maksudnya apa? Apakah kamu tidak membaca, mempelajari, memahami petunjuk Allah? Karena kalau kita ingin mendapatkan itu semua, ya kita harus mau untuk baca, pelajari, pahami petunjuk Allah tersebut, gitu. Sehingga kita bisa memahami, oh ternyata segala perbuatan kita itu tercatat, gitu. Lalu yang mencatatnya siapa? Para malaikat yang diutus oleh Allah. Surat 50 ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Nah, lanjut ayat 18-nya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, siapa malaikat pengawasnya di situ? Di sini dikatakan, ila ladaihi raqibun atid. Makanya kita sebagai umat Islam yang yakin kepada malaikat-malaikat Allah, salah satunya adalah malaikat raqib dan atid. Gitu. Nah, makanya di sinilah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala amal perbuatan manusia adalah malaikat raqib dan atid. Seperti itu. Nah, lalu buku catatannya yang dicatat oleh kedua malaikat tadi, ya, itu akan tersimpan dengan rapi, ya, dan akan dibuka nanti kelak pada proses penghisaban. Nah, buku catatannya untuk amal-amal yang baik dan buku catatan untuk amal-amal yang buruk itu memiliki nama masing-masing. Ya, makanya di surat 83 ayat 7, surat 83 ayat 7 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Nah, jadi kitab orang yang durhaka berarti buku catatan amal perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu akan tersimpan dalam sebuah kitab yang namanya apa? Sijin. Sijin. Lanjut. Tahukah kamu apa sijin itu? Ialah kitab yang bertulis. Nah, jadi sijin itu adalah kitab yang bertulis. Maksudnya apa? Buku catatan amal perbuatan manusia yang buruk yang tertulis, ya, yang kelak nanti akan dibuka di saat proses penghisaban. Gitu. Nah, buku catatan orang-orang yang berdosa itu yang bertulis namanya apa tadi? Sijin. Lanjut, surat 83 19 sampai 22. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya kitab-kitab orang yang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Nah, jadi di surat 83 Al-Mutaffifin ayat 18 ya Allah bilang, "Kala inna kitaba abrari lafi illiyin." Jadi kitab orang-orang yang berbuat baik atau yang selalu berbakti, ya, selalu berbuat baik itu akan tersimpan di dalam ilyin. Lanjut ayat 19-nya. Tahukah kamu apa Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Nah, jadi ilyin itu apa? Kitab yang bertulis, kitabun marfum. Jadi kitab yang tertulis
buku catatan amal-amal orang yang berbakti atau orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, makanya di sini Allah memerintahkan kepada para malaikatnya, terutama malaikat Raqib dan Atid, untuk mencatat segala amal perbuatan manusia. Dan buku catatan amal perbuatan manusia yang selalu berbuat dosa itu disebut sijin. Dan buku catatan amal perbuatan manusia yang selalu berbuat baik itu namanya ilyin. Gitu. Nah, disinilah kita harus memahami dari hadis tadi, ya, bahwasannya, ya, manusia itu memiliki buku catatan. Dan di Al-Quran Allah telah menginformasikan kepada kita bahwa segala perbuatan manusia itu tercatat. Dan yang mencatat adalah para utusan Allah, malaikat, ya, yang namanya Raqibun Atid. Jadi malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat perbuatan baik dan selalu mencatat perbuatan buruk manusia. Kitab yang mencatat perbuatan buruk namanya sijin. Dan kitab yang mencatat perbuatan baik namanya ilyin. Seperti itu. Nah, kitab sijin dan ilyin ini akan diberikan kelak kepada manusia di saat proses penghisaban. Seperti itu. Nah, kita lanjut surat 69 ayat 18 sampai 30. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, lanjut. Dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Auzubillahimindzalik. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api yang neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, itu. Jadi kitab sijin dan ilyin yang kelak akan dibuka di proses penghisaban, di saat orang tersebut menerima, ya, kitab dengan tangan kanannya, berarti yang diberikan kitab apa? Ilyin. Ilyin. Ya, karena diterima dengan ilyin. Tangan kanan. Berarti ilyin, mereka, ya, catatan perbuatan amal baiknya lebih banyak daripada perbuatan dosanya. Ya, sehingga mereka akan merasa bahagia, merasa senang. Kenapa? Karena mereka puas dengan kehidupan di dunia yang mereka kerjakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga mereka akan menerima buku catatan ilyinnya dengan tangan kanannya. Namun sebaliknya, bagi mereka yang menerima buku catatan sijin dengan tangan kirinya, mereka akan berkata, wahai sekiranya kematian ini menyelesaikan segalanya. Ya, jadi mereka menyesal. Disangkanya kalau sudah mati udah selesai gitu. Tapi kenyataannya setelah mati ada proses penghisaban.
Jadi kalau orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya, mereka akan bersedih, mereka akan menyesali. Kenapa? Karena mereka akan ditempatkan di tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Kenapa mereka ditempatkan di dalam neraka? Ya, nah makanya Allah bilang, tangkap mereka, lalu belenggu rantai dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ceburkan mereka ke neraka. Kenapa bisa demikian? Karena selama di dunia, perbuatan-perbuatannya selalu melanggar perintah Allah. Selama di dunia, dia tidak mendirikan sholat. Selama di dunia, dia tidak memberi makan orang-orang miskin dan tidak mensejahterakan anak-anak yatim. Ya, maka mereka akan merasakan panasnya siksa api neraka. Ya, dan mereka akan memakan makanan yang menjijikan, terdiri dari darah dan nanah, seperti itu. Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, yaitu Ilyin, dan orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, yaitu Sijil. Jadi masing-masing nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita, surat 31 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan lagi Maha Mengetahui." Nah, di sini diingatkan oleh Allah. Allah ceritakan dulu di zamannya Luqman. Ya, Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui." Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, apapun yang kita perbuat, walaupun perbuatan itu seberat biji sawi, ataupun diumpetin di dalam batu, atau diumpetin di dalam bumi sekalipun, ya, Allah akan memberikan balasannya. Ya, makanya Allah memiliki, makanya kita kan selalu membaca surat Al-Fatihah, Malik Yaumidin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu ada balasannya. Intinya seperti itu. Ya, jadi setiap perbuatan manusia, baik itu seberat biji sawi, ataupun yang tertutup di dalam batu, ataupun yang tersembunyi di langit ataupun di bumi, semuanya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan tersebut. Tambah lagi ayatnya, surat 21 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, jadi di sini Allah akan membuat timbangan, ya. Dan timbangan ini tidak akan berat sebelah. Ya, timbangan ini akan selalu tepat. Nanti kelak di hari kiamat timbangan tersebut akan ada di hadapan kita. Dan kita tidak bisa mengelak, tidak bisa istilahnya berbohong, tidak bisa menyangka. Makanya di sini tiadalah yang dirugikan sedikit pun. Jadi tidak ada seorang pun yang dirugikan, kata Allah. Jadi mereka akan dihisab, mereka akan ditimbang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti Allah akan mendatangkan pahala. Begitupun kalau semuanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa, Allah akan memberikan istilahnya balasannya seperti itu. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, jadi di sini Allah adil, ya, membuat timbangan supaya apa? Tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Ya, tambah lagi ayatnya, surat 7 ayat 8 sampai ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, seperti itu. Jadi kata Allah, timbangan pada hari itu betul-betul kebenaran atau timbangan yang sangat adil. Lalu barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka akan termasuk orang yang beruntung. Dan sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti perbuatan-perbuatan dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Orang-orang itu termasuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Seperti itu. Berarti selama di dunia, perbuatannya selalu mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah melalui ayat-ayatnya. Karena banyak sekali orang yang selalu mengira, menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, tapi di mata Allah ternyata perbuatannya tidak mendapatkan nilai sedikit pun. Ya, nah makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita, ya, supaya kita tidak seperti itu. Al-Kahfi Ayat 103 sampai 107. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Nah, jadi orang yang paling rugi itu siapa? Yang Orang merasa yang berbuat telah baik. sia-sia perbuatan, ya. Jadi orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, itulah orang yang paling rugi. Kenapa dia perbuatannya sia-sia? Karena mereka selalu menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baik. Dan kenapa mereka selalu menyangka telah berbuat sebaik-baiknya? Lanjut, ayat 105-nya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, Kufur jadi nikmat. orang yang paling rugi adalah orang yang telah sia-sia perbuatannya. Kenapa dia bisa sia-sia perbuatannya? Karena dia selalu mengira, menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Kenapa dia mengira, menyangka telah berbuat sebaik-baiknya? Selama ini perbuatannya tidak didasari dengan ayat-ayat Allah. Alias dia kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dan juga kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Maka hapuslah amalan mereka. Jadi perbuatan-perbuatan yang mereka kira baik itu, ya, dihapus oleh Allah. Tidak ada penilaian suatu sedikit pun terhadap amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Lanjut. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah, jadi balasan buat mereka apa? Neraka. Neraka jahanam. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita agar supaya kita dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baiknya sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan ayat-ayat Allah. Nah, agar bisa sesuai dengan petunjuk dan ayat-ayat Allah, maka mau tidak mau kita harus baca, pelajari, pahami itu petunjuk Allah. Supaya nanti dalam berbuat, dalam bertindak, dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di dunia ini, kita tidak menjadi orang yang rugi lagi. Seperti itu. Tidak menjadi orang yang selalu mengira, menyangka telah berbuat baik, apalagi menyangka dirinya yang paling baik. Nah, ini bahaya kalau sampai seperti itu. Ya, nah makanya inilah peringatan-peringatan dari Allah agar selalu kita ingat, ya, jangan sampai catatan-catatan kita, ya, buku-buku catatan kita penuh dengan catatan-catatan yang mengingkari ayat-ayat Allah sehingga tidak ada nilainya. Yang ada nanti justru kitab sijinya penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Nah, makanya setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang seadil-adilnya. Nah, makanya di surat 23 Allah kasih tahu kepada kita ayat 102 sampai 103. 102, 103. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah, itu balasannya. Ya. Nah, makanya jangan sampai kita perbuatan-perbuatan baik kita selalu hasil mengira-ngira. Makanya kita harus selalu mengkaji, mempelajari petunjuk Allah ini agar di saat kita berbuat sesuai dengan maunya Allah. Jadi kita tidak mengingkari ayat-ayat Allah tersebut. Ya. Nah, makanya semua perbuatan manusia ada balasannya. Tambah lagi ayatnya, surat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu. Itulah balasan-balasan bagi perbuatan-perbuatan manusia yang tercatat dalam kitab-kitab Sijin dan Ilyin. Nah, oleh karena itu, di sini kita ambil pelajaran bahwa dari hadis tadi, ya, yang diriwayatkan dari Nasai nomor 2356, ya, dan disahihkan oleh Ibnu Hujaimah, disebutkan bahwa malam nisfu Saban adalah saat di mana catatan amal setiap manusia akan dilaporkan kepada Allah. Jadi intinya di saat kita memahami ini semua, ya, berarti kita harus mengintrospeksi apa yang selama ini kita perbuat. Ya, makanya Allah udah ingatkan dalam ayat-ayatnya bahwa semua perbuatan manusia itu tercatat, dan catatan tadi akan mendapatkan balasannya kelak di proses penghisaban di hari kiamat. Nah, oleh karena itu, ya, setiap malam nisfu Saban, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Anggaplah kita di malam itu sedang membaca buku catatan kita atau sedang membaca rapot kita dalam 1 tahun. Ya, jadi kita introspeksi, kita review setahun ke belakang yang kita kerjakan apa saja, sehingga kita bisa mempersiapkan, ya, untuk tahun berikutnya. Ya, jadi tahun yang lalu jadikan pelajaran, ya, jadikan bahan untuk mengintrospeksi diri, sehingga di tahun berikutnya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, makanya di sini dalam sebuah hadis dikatakan dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Sesungguhnya Allah turun dari langit ke bumi pada saat itu, ketika matahari terbenam. Kemudian dia Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberinya. Adakah orang yang mendapat cobaan, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah yang begini dan adakah yang begitu hingga terbit fajar. Nah, dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang meminta ampun, dan Allah akan memberi rizki kepada hamba-hambanya yang meminta, dan Allah memberikan kesembuhan atau kemudahan kepada orang-orang yang sedang menghadapi cobaan. Nah, dari dari hadis tersebut kita ambil pelajaran-pelajarannya, sehingga di malam nisfu Sya'ban banyak sekali keyakinan-keyakinan, ya, untuk mendapatkan itu semua. Ya, makanya jangan menyalahkan mereka yang memiliki keyakinan tersebut. Ya, kenapa? Karena di dalam setiap keyakinan manusia pasti akan berbeda-beda. Sehingga di malam nisfu Sya'ban, umat Islam banyak yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Biasanya dikerjakan selepas sholat maghrib. Lalu dilanjut dengan membaca Al-Quran.
ya biasanya yang dibaca surah Yasin, ya. Lalu malamnya dilanjut dengan sholat sunnah, ya, baik itu sholat sunnah taubat, baik itu sholat sunnah tasbih, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud ataupun witir. Jadi semuanya banyak mengerjakan ritual seperti itu. Nah, disinilah kita ambil pelajarannya. Kenapa di malam nisfu Sya'ban itu kita harus melaksanakan sholat, ya, terutama sholat-sholat sunnah yang tadi tersebut. Dan kenapa di dalam di malam nisfu Sya'ban kita harus membaca Al-Quran, terutama surat Yasin, gitu. Nah, disinilah kita mengambil pelajaran dari apa yang menjadi keyakinan umat Islam selama ini. Jadi kita nggak bisa menyalahkan keyakinan-keyakinan tersebut, tapi kita ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, sehingga kita bisa lebih dalam lagi memahaminya. Nah, makanya di sini, ya, Allah ingatkan surat 59 ayat 18. 59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini Allah ingatkan kepada orang-orang yang beriman agar selalu bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina aman ittaqullah wal tandul nafsum ma qaddama lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Nah, berarti di sini kita harus ngapain? Introspeksi diri. Ya, dengan keyakinan-keyakinan tadi, ya. Mari kita jadikan itu bahan untuk mengintrospeksi diri agar kita selalu menjadi orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang berkeyakinan tadi, ya, yang di malam nisfu Sya'ban dia melaksanakan sholat sunnah ini, itu, dan sebagainya. Lalu ditambah dengan membaca Al-Quran, terutama surat Yasin dan sebagainya. Ya. Lalu setelah itu berdoa, minta panjang umur, minta ampunan, dan minta rezeki. Silakan. Ya. Karena apa? Ya itulah usaha kita, keyakinan kita dalam beragama. Ya. Nah, makanya disinilah kita ambil pelajarannya. Kenapa ada keyakinan seperti itu? Kenapa di malam nisfu Sya'ban kita harus mengerjakan sholat sunnah? Kenapa kita harus membaca surah Yasin? Kenapa kita harus berdoa? Apa tidak ada hari-hari yang lain? Bukan tidak ada hari-hari yang lain. Inilah peringatan buat kita. Ya, makanya disinilah setahun sekali minimalnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan kita mempersiapkan diri kita. Ya. Agar supaya apa? Agar supaya kita nanti dalam beribadah kepada Allahnya murni mengikuti ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Nah, makanya kita sekarang ingin belajar. Kenapa kita harus selalu melaksanakan sholat-sholat tersebut? Nah, secara bahasa, sholat itu berarti berasal dari bahasa Arab. Ya, yusoli tasliyatan yang artinya permohonan atau doa. Jadi yang namanya sholat itu adalah permohonan atau doa. Gitu. Nah, dan juga sholat merupakan sarana kita untuk selalu mengingat kepada Allah seperti itu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita, ya. Surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat.
Nah, berarti di saat malam nisfu Sya'ban kita melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib dan sholat sunnah, sebagai sarana kita untuk apa? Mengingat Allah. Ya, bukan berarti ingat Allahnya hanya pas malam nisfu Sya'ban aja. Ya, karena kita dalam sehari 5 waktu diingatkan. Ya, jadi kita ingat Allahnya setiap hari saja kita diingatkan yang wajib 5 waktu, belum yang sunnah. Cuman yang jadi pertanyaannya, selama ini kita melaksanakan sholat, apakah kita sudah ingat Allah? Itu. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita memahami sholat hanya sebatas tadi ya keinginan hawa nafsu semata. Apa maksudnya? Iya, di saat kita ingin ini, sholat ini. Di saat kita ingin itu, sholat itu. Tapi kita tidak memahami esensi sholatnya tersebut. Gitu. Nah, makanya disinilah kita harus paham betul bahwa di saat kita melaksanakan sholat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, sesungguhnya itu adalah sebagai sarana kita agar selalu mengingat Allah. Apalagi di saat kita memperingati malam nisfu Sya'ban. Yang konon tadi ya ada sebuah hadis ya bahwa di malam itu ya malaikat akan melaporkan buku catatan manusia, dan di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskannya. Emang betul semua manusia perbuatannya akan tercatat seperti itu. Nah, lalu disinilah kita ambil pelajaran ya, berarti di malam itu kita pun harus selalu ingat Allah. Nah, cara mengingat Allahnya dengan cara bagaimana? Sholat. Ya, makanya kita diingatkan dengan yang wajib 5 waktu. Ya, kita diingatkan dengan yang sunnahnya lagi. Ya minimalnya setahun sekali kita diingatkan dengan yang namanya nisfu Sya'ban. Gitu. Nah makanya disinilah apa fungsinya sholat nisfu Sya'ban, sholat wajib dan sholat sunnah yang lain sebagai sarana kita untuk mengingat Allah. Jangan sampai kita berantem, berebut istilahnya tadi itu keyakinan. Yang satu berkeyakinan, oh kalau sholat nisfu Sya'ban nanti kita begini. Yang satu bilang, oh itu akhirnya berantem. Nggak usah. Tapi mari kita cari tahu hikmah di balik itu semua. Ternyata oh kenapa kita diingatkan harus sholat? Agar kita selalu ingat Allah. Jangan sampai sudah sholat wajib, udah sholat sunnah tapi nggak ingat Allah. Itu. Nah pertanyaan kenapa kita harus ingat Allah? Kenapa? Kenapa kita sholat ya dan kita harus ingat Allah? Kita buka surat 13 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, itu. Jadi kenapa kita harus ingat Allah? Allah bilang, alladzina amanu wa tat'aminu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan selalu ingat Allah. Nah, berarti disinilah kita harus mengambil pelajarannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang selama ini sholat, yang selama ini ngaku istilahnya ingat sama Allah, tapi hatinya penuh dengan resah, gelisah, iri, dengki, benci. Nah, berarti dia mendapatkan ketentraman enggak dalam hidupnya? Enggak. Ya, enggak kalau masih seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus pahami. Di saat kita mengerjakan sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, apalagi di saat momen-momen tertentu, terutama di saat kita melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban, sholat sunnah tobat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan sebagainya. Kalau hati kita belum mendapatkan ketentraman, berarti selama ini kita melaksanakan sholat tersebut ingatnya sama siapa? Gitu. Nah, makanya disinilah kita ambil hikmahnya. Ya, jadi setelah kita melaksanakan sholat dan kita ingat kepada Allah, insya Allah pasti dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Gitu ya. Nah, makanya Allah bilang ala bidzikrillahi tat'aminu qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Jadi jangan sampai kita sholat ya baik yang wajib ataupun yang sunnah
hatinya nggak pernah tentram. Kenapa? Karena masih ada kebencian, kedengkian. Yang akhirnya timbul apa? Perselisihan, permusuhan. Hidupnya tentram nggak kalau seperti itu? Enggak. Nah, makanya kita di sini harus pahami. Makanya kenapa di saat malam nisfu Sa'ban kita harus mengerjakan sholat supaya kita mendapatkan ketentraman dalam hati. Gitu. Karena kita paham bahwa dengan mengingat Allah, dengan sholat, hati kita akan menjadi tentram. Nah, cuman bagaimana caranya? Ya, karena selama ini mohon maaf, kita sholat yang 5 waktu, sholat sunnah juga, tapi hati nggak pernah merasa nyaman. Ada orang yang bilang, oh saya kalau habis sholat tenang rasanya. Tapi begitu beres sholat pusing lagi. Kenapa? Karena nggak pernah ingat Allah, intinya gitu. Ya. Nah, makanya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan itu semua? Allah ingatkan kepada kita. Surat 2 ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, Allah ingatkan kepada kita. Di surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, Fadkuru fi adkurku, waskuru li wala takfuru. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi kalau di saat kita sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ingat kepada Allah. Allah pasti akan ingat pula kepada kita. Sehingga membuat hati kita tentram. Gimana caranya? Nah, di sini ada waw atop yang artinya dan. Ya, berarti ada kata sambung. Apa tuh? Waskuru. Apa itu waskuru? Bersyukurlah kamu kepada. Dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Jadi waskuru li wala takfurun. Jadi caranya agar kita selalu mendapatkan ketentraman di saat kita melaksanakan sholat, terutama sholat-sholat yang wajib dan yang sunnah, terutama di saat kita melaksanakan sholat nisfu Sa'ban, ya. Nah, disinilah berarti kita harus bersyukur. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini udah sholat, ya hatinya nggak pernah tentram. Kenapa? Karena nggak pandai bersyukur. Yang ada hatinya penuh rasa iri, dengki, benci. Akhirnya ketentraman, ketenangan nggak didapat. Nah, karena itu mari kita selalu sholat, mendirikan sholat, mengingat Allah supaya hati menjadi tentram. Dengan cara bagaimana? Bersyukur kepada Allah. Jangan kita mengingkari nikmat Allah tersebut. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan ketentraman, mari kita menjadi orang yang pandai bersyukur seperti itu. Nah, itulah hikmah di balik kita melaksanakan sholat nisfu Sa'ban. Ya, berarti mengingatkan kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena masih diberikan kesempatan sampai detik ini umur kita masih ada. Sampai detik ini kita masih diberikan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Dalam keadaan kondisi normal. Sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Mengabdi kepada Allah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Nah, maka kita bisa ambil pelajarannya. Lalu yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ya, dan kenapa yang dibaca surah Yasin? Nah, kita ambil pelajarannya. Di sini tidak sedikit orang yang membaca surat Yasin, ya. Bahkan ada yang harus 3 kali, gitu, ya. Nah, kita buka dulu surat 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, di surat Al-Jatsiyah ayat 20 Allah berfirman, Hada basyairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, sekarang kalau kita termasuk kaum yang yakin, ya, kepada Al-Quran, berarti jadikan itu Quran sebagai pedoman. Jadikan itu Quran sebagai petunjuk. Jadikan itu Quran sebagai rahmat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadikan itu Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat? Ya, Allah bilang surat 2 ayat 121.
Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa? Baca yang sebenarnya. Alladzina atainahamul kitab yatlunahul haqqa tilawati. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya, tilawah, membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Jadi haqqa tilawati, bacaan yang sebenarnya. Ya, ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi bukti bahwa kita yakin kepada Al-Quran. Quran sebagai pedoman, petunjuk, pelajaran, dan rahmat Allah. Maka mari kita baca itu Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, bacaan yang sebenarnya seperti apa? Surat 12, ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya, agar kamu mengerti. Berarti kalau kita selama ini baca Al-Quran, yang dibacanya tidak paham, yang dibacanya tidak mengerti, berarti kita sudah baca Al-Quran sebenarnya belum? Belum. Belum. Nah, makanya disinilah Allah kasih tahu kepada kita. Ya, kenapa di malam nisfu Syaban kita harus baca Al-Quran? Karena Quran pedoman hidup. Agar Quran menjadi pedoman hidup, mari kita selalu baca dengan bacaan yang sebenarnya. Dan bacaan yang sebenarnya adalah di saat kita baca, kita memahami maunya Allah. Berarti mengerti apa yang kita baca. Terus bagaimana kalau orang yang tidak bisa baca tulis Arab atau tidak mengerti bahasa Arab? Allah bilang, surat 44 ayat 58. Surat 44. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Fa innama yasyarnahu bilisanika la'alahum yatadakkarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi kalau kita ingin mendapat pelajaran, ingin mengerti, ingin paham, mari kita baca Quran dengan menggunakan bahasa yang kita mengerti. Bagi orang yang belum mengerti bahasa Al-Quran. Atau bagi orang yang tidak bisa baca tulis Arab. Jadi Allah mudahkan di sini. Ya, jadi kalau kita ingin paham, ingin mengerti, ya, sebagai sasaran antara sebelum kita menguasai bahasa Arab atau sebelum kita bisa baca tulis Arab, alhamdulillah kita bersyukur ada Al-Quran yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa mudah membacanya dan kita bisa mudah mendapat pelajaran untuk memahaminya. Ya, jadi sebagai sasaran antara sebelum menguasai bahasa Arab atau sebelum bisa baca tulis Arab, silakan manfaatkan Quran terjemah supaya kita mendapat pelajaran, mengerti apa yang kita baca dalam Al-Quran tersebut. Gitu, ya. Nah, kalau kita sudah memahami, mengerti, kita akan bisa memahami, bisa tahu fungsi Quran itu untuk apa. Ya, Allah bilang surat 5 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang, benderang dengan seisinnya. Dan menunjuk mereka ke jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah memahami isi kandungan Al-Quran, kita bisa tahu. Oh, ternyata Al-Quran itu sebagai ini. Ya,
Makanya Allah bilang di surat Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yuhrizuhum mina zulumati ila nur. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Ya, ila dulumati ila nur biidnih, ya. Jadi Allah akan mengeluarkan manusia itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila syirati mustaqim, dan akan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita sudah membaca, mempelajari, memahaminya, maka Allah akan menunjuki orang-orang itu ke jalan keselamatan. Karena apa? Kita tahu yang kita baca, kita mengerti yang kita baca, kita paham maunya Allah. Seperti itu. Ya, sehingga Allah akan menyelamatkan orang-orang tersebut, ya, mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah akan keluarkan orang itu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi kenapa setiap malam nisfu Sya'ban kita harus membaca Al-Quran? Nah, karena ini alasannya. Dan pertanyaannya, kenapa yang dibaca harus surat Yasin? Emang Quran apa? Emang Quran hanya surat Yasin? Tidak demikian. Ya, makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, di sini saya kutip, ya, hadis riwayat dari Tirmidzi, ya, dikatakan, sungguh setiap sesuatu memiliki jantung, dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Barang siapa yang membacanya, niscaya Allah akan mencatat pahala untuknya, seperti pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Nah, dari hadis inilah tumbuh keyakinan bahwa Al-Quran, surah Yasin adalah jantung dari semua ayat-ayat yang ada. Apa maksudnya jantung dari semua ayat-ayat Al-Quran? Kalau kita memahami, ya, kalau kita memahami surat Yasin, coba nanti silakan dipraktekkan sendiri, ya, baca itu surat Yasin dengan artinya, kita akan mendapatkan pelajaran. Jadi di saat kita membaca surat Yasin, bahwa di dalam surah Yasin itu isinya adalah menerangkan perjalanan hidup manusia di dunia sampai dengan akhirat atau hari kebangkitan. Yang mana di situ Allah terangkan, ya, dalam kehidupan dunia harus sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, saya simpulkan, ya, saya kutip, ya, di surah Yasin dari ayat 1 sampai ayat 6 bahwa Al-Quran itu penuh dengan hikmah sebagai wahyu Allah untuk peringatan. Lalu di surat Yasin ayat 10 sampai 11-nya bahwa peringatan Al-Quran, ya, untuk orang yang mau mengikutinya dan orang yang takut kepada Allah. Makanya walaupun baca Yasin tiap hari, kalau dia tidak mengikuti petunjuk Allah dan dia nggak takut kepada Allah, jadi bacaan tersebut hanya sebatas qiraah semata atau hanya sebatas bacaan semata, gitu. Lalu di surat Yasin ayat 12-nya di situ dikatakan, ya, bahwa segala perbuatan manusia itu tercatat, ya. Lalu di ayat 13 sampai 21 itu dikasih kita perumpamaan, ya, penduduk suatu negeri yang ketika diturunkan utusan-utusan Allah yang datang kepada mereka, ya, mereka banyak yang mendustakannya. Lalu datang utusan yang lain agar supaya mereka mengikuti orang-orang yang tidak meminta upah terhadap ajakan-ajakan. Karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang membawa petunjuk Allah. Seperti itu. Lalu di surat Yasin dari ayat 34 sampai 44, di situ Allah berikan kepada manusia semua kebutuhan yang ada di bumi, ya, baik itu kebutuhan pokok, akomodasi, transportasi. Jadi semua Allah memberikan fasilitas untuk manusia. Lalu di surat Yasin ayat 45 sampai 54 diingatkan oleh Allah bahwa segala apa yang diperbuat manusia itu ada balasannya. Dan Allah akan memberikan siksaan dan azab kepada orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Lalu di surat Yasin ayat 54 sampai 68 di situ dikatakan, ya, bahwa manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ya,
Lalu diingatkan lagi di surat Yasin ayat 69 sampai 70 ya, bahwa agar kita bisa selamat ikuti Al-Qur'an. Jadikanlah Quran sebagai pelajaran. Ya, lalu di surat Yasin ayat 71 sampai 73 Allah akan berikan berbagai macam fasilitas untuk manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Dan di surat Yasin ayat 74 sampai 76 kebanyakan manusia ternyata banyak sekali yang selalu mengingkari dan mempersekutukan Allah, alias banyak yang berbuat musyrik sehingga mereka tidak percaya akan adanya kehidupan akhirat. Seperti itu. Nah, maka disinilah Allah akan memberitahukan kepada kita ya di surat Yasin tersebut ya berbagai macam fasilitas-fasilitas, balasan-balasan dan sebagainya gitu. Nah, lalu di surat Yasin ayat 77 sampai 83 disitulah Allah akan memberitahukan kepada manusia tentang balasan dan hari kebangkitan kepada manusia tersebut. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, kenapa kita harus membaca surat Yasin? Nah, karena Yasin itu sebagai jantungnya Al-Qur'an. Kok bisa jadi jantungnya Al-Qur'an? Karena Yasin itu menerangkan tentang kehidupan manusia di dunia sampai dengan akhirat. Seperti itu. Jadi garis besarnya surat Yasin itu merangkum dari perjalanan hidup manusia. Intinya seperti itu. Nah, makanya saya sarankan di saat kita membaca surah Yasin, silakan baca dengan artinya. Agar kita mengerti, agar kita paham dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di saat kita melaksanakan malam nisfu Sa'ban, ya, selain kita melaksanakan sholat nisfu Sa'ban, sholat sunnah-sunnah yang lain, kita paham, oh, saya melaksanakan ini karena ini sebagai sarana saya untuk mengingat Allah. Lalu setelah itu kita baca surah Yasin atau baca Al-Quran. Kenapa harus baca Al-Quran? Dan kenapa harus baca surah Yasin? Oh, ternyata Quran ini pedoman hidup. Kita harus membacanya. Dan dibacanya harus paham. Dan kenapa surah Yasin? Oh, karena surah Yasin menerangkan perjalanan hidup manusia ya di dunia sampai dengan akhirat. Sehingga kita akan mendapat pelajaran seperti itu. Nah, dan ketiga, biasanya di malam nisfu Sa'ban ditutup dengan doa. Ya. Nah, biasanya manusia berdoa, kadang yang minta panjang umur, gitu kan? Minta kesehatan, minta rezeki dan sebagainya. Nah, makanya di sini ya Allah perintahkan kepada kita, ya coba kita buka surat 4 ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat bisa. Oh, ini ya. Surat 4 ayat 3 ini yang saya baca. Kenapa, Bu? Betul ya? Betul, surat An-Nisa ayat 3, Pak. Kok ke sini? Doa kan tadi doa nisfu Sya'ban. Iya. Ini Sorry, salah. Enggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Nah, lanjutin aja dulu, enggak apa-apa. Lanjutin aja dulu. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya bukan ini, tapi ya sudah dibaca ya. Jadi di surat An-Nisa ayat 3, intinya di sini, mari kita selalu bisa berlaku adil. Ya, dalam kehidupan kita harus selalu berlaku adil. Begitupun dalam berdoa. Ya, begitupun dalam berdoa, ya, sebagaimana orang yang beriman, kita harus yakin bahwa doa adalah senjata pamungkas umat Islam. Bahkan seseorang yang berusaha tanpa berdoa bisa dikatakan sebagai orang yang sombong. Gitu. Sementara orang yang berdoa tanpa usaha, maka bisa dikatakan itu sebagai hal yang bohong. Ya, jadi intinya kita harus berdoa dan berusaha. Terkadang dalam situasi sulit dan sempit, doa kerap menjadi solusi dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan disinilah kita harus sadar bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha pengasih, dan Allah Maha mengabulkan doa seperti itu. Nah, lalu dalam sebuah hadis dikatakan ad-du'a silahul mu'min. Jadi doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ya. Nah, makanya di sini ya
beberapa hadis juga mengatakan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah murninya otak atau pangkalnya ibadah. Ya, hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan dari Anas bin Malik. Nah, jadi orang yang memiliki akal pikiran, dia akan selalu meminta, memohon, berdoa. Setelah itu dia akan berusaha, bekerja. Seperti itu. Jadi tidak hanya pandai meminta, tidak hanya pandai memohon, tapi dia pun harus membuat sistem sehingga bisa mewujudkan segala doanya. Lalu di hadis yang lain dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu senjata orang-orang mukmin, tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Al-Hakim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis-hadis tadi kita ambil pelajaran bahwa di saat kita ya di malam nisfu Sya'ban memohonkan atau melakukan doa, ya, kita harus memahami ya. Kira-kira di saat kita berdoa tersebut, kebanyakan manusia kan meminta, memohon. Ya, apakah kita paham esensi doa yang kita panjatkan tersebut? Gitu. Nah, makanya di sini ya kita harus bisa ya meyakinkan diri kita bahwa doa kita ini ya sesuai dengan harapan kita, gitu. Ya. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah. Coba kita buka dulu surat 41 ayat 51. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Nah, jadi kita tidak boleh seperti ini. Apa maksudnya? Biasanya manusia kalau diberikan nikmat, ya, boro-boro berdoa, ya, boro-boro melakukan istilahnya ritual. Yang ada malah berpaling. Tapi begitu ditimpa malapetaka, biasanya apa? Sholatnya rajin, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lah, berdoanya getol, zikirnya getol, gitu. Nah, maksudnya jangan sampai kita ya menjadi orang seperti ini, gitu. Ya, makanya diingatkan oleh Allah, apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri, tetapi apabila ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. Nah, makanya kita jangan sampai seperti ini. Ya. Lalu diingatkan lagi oleh Allah, surat 39 ayat 8. Dan apabila manusia ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Nah, itu. Ya, jadi mari kita introspeksi diri, ya. Allah telah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, maksudnya apa? Ya tadi, di saat Allah memberikan ya sesuatu kebaikan kepada kita, ya kita lupa sama Allah. Tapi di saat Allah memberikan kemudaratan kepada kita, kita rajin berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Ya. Nah, maka dari itu mari kita selalu berdoa kepada Allah ya sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan ukuran kita, sesuai dengan yang kita panjatkan, harapkan. Nah, makanya di sini pada saat kita berdoa, mari kita selalu membiasakan diri. Ya, karena kita selalu berharap menginginkan agar semua doa kita itu terkabulkan. Bukan begitu? Ya, pastinya seperti itu. Nah, maka dari itu biasakan di saat kita berdoa, sebelum kita berdoa, kita selalu bertasbih. Apa itu tasbih? Memuji Allah terlebih dahulu. Ya. Nah, kenapa harus bertasbih? Ya karena Allah lah yang berhak kita puji. Gitu. Nah, makanya diingatkan di surat 64 ayat 1.
senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Hanya Allah lah mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, makanya Allah bilang di surat At-Tagabun ayat 1, ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih kepada Allah. Nah, berarti kita diperintahkan oleh Pak selalu bertasbih. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, jadi yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya, semuanya bertasbih, termasuk kita manusia, gitu. Ya. Nah, makanya mari kita selalu bertasbih kepada Allah, ya. Kapan saja, di mana saja, dan sedang apa saja. Ya, nah makanya diingatin lagi, ya. Surat 17 ayat 44. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, jadi tidak hanya manusia, ya. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya juga bertasbih dan mereka memiliki caranya masing-masing, gitu. Nah, kembali kepada kita sebagai manusia, kapan kita bertasbih? Gitu kan? Nah, Allah bilang surat 20 ayat 130. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah kepada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Nah, jadi kapan waktu bertasbihnya? Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa Jadi intinya kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, mari kita selalu bertasbih memuji Allah. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ya tadi itu saya mau tasbihnya mau jam segini. Nah, ternyata di sini hampir semua waktu bagus kata Allah. Intinya seperti itu. Ya. Tambah lagi ayatnya surat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Nah, jadi kalau tadi waktunya bagus semua, ya di sini lebih kepada petang hari dan waktu subuh. Kalau petang hari itu jam berapa? Jam 6, jam 5. Nah, maghrib. Intinya mah dari asar sampai maghrib. Nah, lalu di waktu subuh, ya, berarti setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Intinya semua waktu bagus, ya. Tadi kata Allah semua waktu bagus, ya. Tambah lagi surat 21 ayat 10. 21 ayat 20. Ayat 20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Nah, jadi intinya ada berhentinya enggak? Enggak. Walaupun tadi ada waktu subuh, waktu petang, intinya malam dan siang silahkan kalian bertasbih. Nah, jadi sebelum kita berdoa, kita selalu membiasakan diri untuk selalu memuji Allah. Namanya. Ya, selalu bertasbih. Makanya kita selalu diajarkan untuk berzikir, ingat Allah, ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi baik siang malam kita selalu berzikir, gitu, ya. Nah, itulah beberapa waktu yang baik, ya, untuk bertasbih seperti itu. Nah, setelah kita membiasakan diri selalu bertasbih, lalu kita biasakan diri juga untuk pada saat berdoa, ya, untuk selalu minta langsung, jangan pakai calo, jangan pakai perantara, gitu, ya. Allah bilang surat 1 ayat 5. Surat 1. Hanya kepada Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di saat kita meminta pertolongan, di saat kita meminta sesuatu, ya, kata Allah apa? Mintalah langsung kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah
dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Gitu ya. Iya. Nah, caranya bagaimana minta pertolongan langsung kepada Allah itu, gitu kan? Ya. Iya. Nah, Allah bilang lagi ya, surat 40 ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, itu. Ya, jadi biasakan diri untuk apa? Berdoa langsung kepada Allah. Ya. Niscaya aku akan perkenankan bagimu. Nah, maksudnya di sini berarti kalau kita berdoa, minta langsung kepada Allah. Nah, cuman kadang ya tadi itu kita suka bingung. Jadi seolah-olah, oh kalau ingin dikabul doa, ada waktu tertentu, ada tempat tertentu, dan melalui orang tertentu. Itu enggak? Ya, selama ini umat Islam didoktrin seperti itu. Ya, padahal maunya Allah dalam Al-Quran tidak seperti itu. Nah, makanya manfaatkan momen nisfu Sa'ban ini untuk berdoa langsung kepada Allah. Tanpa melalui calok lagi, gitu ya. Jadi minta langsung kepada Allah, gitu ya. Nah, dengan cara bagaimana minta langsung kepada Allahnya? Nah, kadang tadi itu ya, di saat kita memohon kepada Allah karena enggak kebodohan kita atau minimnya ilmu pengetahuan kita, yang akhirnya kita merasa minder. Akhirnya setiap doa selalu mintain ke atau titip ke ini ya. Sah-sah saja silakan, tapi kita belajar sekarang ya. Nah, makanya di surat 2 ayat 45 Allah bilang seperti ini. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kata Allahnya apa di situ? Minta sabar sama sholat. Nah, berarti caranya supaya doa kita dikabul oleh Allah, caranya harus ngapain? Sabar. Nah, harus sabar. jadi biasakan di saat kita memohon meminta kepada Allah, ya tanamkan kesabaran. Karena selama ini orang mohon maaf di saat berdoa pengennya instan. Harus langsung dikabul. Pengen langsung dikabul. Gitu. Nggak mau sabar, gitu kan? Ya. Dan juga mendirikan sholatnya tadi itu di saat butuh baru rajin sholat, di saat ini ya sholatnya tinggal lagi. Itu nah, manusia. Itu Pak Ustadz, sholatnya ya. Hanya tanggal 15 nisfu Sya'ban. Sebelum-belumnya sholat ya, ngebaca. Jadi intinya sholatnya dia tidak ingat Allah. Sholatnya tadi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu semata. Hawa nafsu. Nah, makanya di sinilah ya. Di saat kita berdoa kepada Allah ya dengan cara apa? Sabar dan sholat. Ya, yang pertama tadi awalnya apa? Selalu sabar dan memuji sholat. Allah dulu. Ya. Mengingat atau bertasbih. Bertasbih. Nah, jadi yang pertama selalu bertasbih atau memuji Allah. Yang kedua, biasakan minta langsung kepada Allah. Dengan cara sabar dan sholat. Gitu. Jangan sampai kita seperti ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari ya masih banyak manusia yang minta pertolongannya kepada berhala atau kepada jin atau kepada roh nenek moyang atau kepada manusia, makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah ya, di saat berdoa minta langsung kepada Allah. Jangan melalui perantara tadi gitu. Lalu yang ketiga, di saat kita berdoa ya supaya dikabul oleh Allah, Allah bilang surat 2 ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi di Al-Baqarah ayat 186, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Nah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku.
Nah, berarti di sini kalau ingin doanya dikabul, ya, berarti harus ngapain? Yang pertama ada kedekatan dengan Allah. Yang kedua, berarti di situ harus melaksanakan perintahnya dan juga yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang akan mengabulkan doa kita. Gitu. Jadi jangan sampai istilahnya tadi, ya, karena kebodohan kita jangan apa? Berdoanya melalui perantara, baik itu kuburan, jadi minta di kuburan ini atau di depan pintu multajam, ya, di Ka'bah sono, akhirnya ongkosnya aja udah mahal kan di sana. Gitu. Nah, makanya di sini coba kita introspeksi diri, ya. Di saat malam nisfu Sa'ban inilah saatnya kita untuk berdoa kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Ya, awali melalui tasbih, memuji Allah. Lalu yang kedua, kita tingkatkan kesabaran dan dirikan sholat. Jadi dengan sabar dan sholat sebagai sarana kita untuk memohon meminta kepada Allah. Dan yang ketiga, kita usahakan untuk selalu dekat sama Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan yakin bahwa Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa kita. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang bukti bahwa kita sudah dekat sama Allah, buktinya apa? Biasanya. Kalau dekat sama Allah buktinya apa? Sabar dan sholat. Sabar, sholat, Surat 6 tenang, ayat tasbih. 6 ayat 12. Nah, ini. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Tuh. Jadi buktinya kita dekat sama Allah apa? Qul ma fis samawati wal ardi qulillahi kataba kasih sayang. Itu. Jadi jangan ngaku dekat sama Allah kalau hati dan pikirannya masih penuh kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan, ya. Banyak banget. Makanya buktikan kalau kita dekat sama Allah, berarti hati dan pikiran kita tertanam rasa kasih sayang. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan yakin bahwa Allah yang akan mengabulkan doa kita. Jadi di saat kita nanti melaksanakan perintahnya dengan dasar kasih sayang. Di saat kita menjauhi larangannya pun dengan dasar kasih sayang. Bukan dasarnya kebencian, kedengkian dan perselisihan, bukan itu. Ya. Nah, makanya di sini mari membiasakan diri, ya, yang ketiga ini selalu dekat sama Allah. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi bukti dekat sama Allahnya nanti tertanam rasa kasih sayang. Sehingga prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang dikedepankan adalah persaudaraan. Baik itu saudara seiman, baik itu saudara sebangsa dan setanah air, baik itu saudara sebagai sesama umat manusia. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ya, pada saat kita berdoa, meminta kepada Allah, kita harus paham, harus mengerti hakikat doa yang kita panjatkan. Ya, sehingga pada saat kita berdoa harus membiasakan diri seperti ini, surat 6 ayat 58. Katakanlah, kalau sekiranya ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Nah, kalau sekiranya ada padaku, ya, apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat zalim. Apa maksud ayat ini? Berarti Allah lebih paham, lebih tahu orang-orang, ya, baik itu yang berbuat zalim ataupun orang-orang yang berbuat baik. Dan juga di sini, ya, kalau sekiranya ada padaku azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara kamu dan aku. Jadi di sini, ya, Allah yang akan selesaikan segala urusan kita. Apa yang menjadi keinginan kita, permohonan kita, Allah nanti yang akan selesaikan, bukan kita. Ya, ini kadang ada orang yang merasa, oh, dengan doa saya kamu nanti akan begini. Ada orang yang merasa dirinya menjadi Tuhan. Bahkan ada orang yang mendikte Tuhan. Ya, kalau nggak dikabulkan besok gua nggak mau sholat lagi, nggak mau berdoa lagi. Bahkan ngancem-ngancem Tuhan segala.
Nah, itu hal seperti itu, mohon maaf ya. Banyak terjadi sekarang Ustadz. Nah, makanya di sinilah mari kita ya membiasakan diri pada saat kita berdoa ya, kita harus mengerti, paham bahwa Allah lah yang akan menyelesaikan segala urusan tersebut, gitu. Ya, nah makanya di sini saat berdoa kita harus mengerti atau paham, tahu hakikat doa yang kita panjatkan, ya. Surah 7 ayat 45 sampai 46. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Jadi di sini orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, ya. Jadi di sini banyak orang yang akhirnya apa? Di saat kita punya keinginan berdoa, ada orang yang menjadi seolah-olah dia lebih tahu, padahal dia menunjukkan ke jalan yang bengkok. Akhirnya kita diajak mempersekutukan Allah dengan melalui fasilitas ini, fasilitas itu, gitu, ya. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul memahami apa segala sesuatu sudah Allah tetapkan, ya. Jadi segala sesuatu sudah Allah berikan kepada manusia, gitu, ya. Nah, makanya coba kita buka surat 8 ayat 2. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, itu. Nah, jadi di sini mari kita sebagai orang yang beriman di saat kita berdoa yakin bahwa Allah yang akan mengabulkan, gitu. Nah, makanya orang yang beriman apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi segala urusan kembali kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Ya, di saat berdoa kita minta langsung kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang beriman, tapi saat berdoa kita minta kepada makhluk atau kepada selain Allah atau musyrik namanya. Nah, jadi biasakan ya pada saat kita berdoa kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Ya, bagaimana caranya supaya kita mengerti yang kita kerjakan? Ya, biasakan ya kita bertasbih kepada Allah, ya memuji Allah, ya lalu meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat, gitu kan? Lalu kita senantiasa selalu dekat sama Allah, ya, dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita paham apa yang kita inginkan, yang kita minta, ya, bahwa Allah yang akan mengabulkan, gitu. Dan kita harus betul-betul yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan itu semua kepada kita. Nah, oleh karena itu, mari ya momen-momen nisfu Sa'ban ini jadikan sebagai momen yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi biar orang berkata A, B, C, D, ya kita pahami hikmah di balik itu semua. Ya, jadi semua itu pasti ada pelajarannya dan apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita pada saat mengerjakan kita paham hakikat yang kita kerjakan. Seperti halnya di malam nisfu Sa'ban kita melaksanakan sholat sunnah nisfu Sa'ban. Kita paham mengerjakan sholat sunnah itu untuk apa? Ya, oh ternyata sebagai sarana kita untuk mengingat Allah. Nah kalau kita sudah ingat Allah berarti kita harus ngapain? Gitu kan? Nah kalau kita sudah ingat Allah berarti hati akan menjadi tentram, gitu kan? Nah, berarti kalau ingin hati menjadi tentram, jadilah orang yang pandai bersyukur. Berarti kita melaksanakan sholat sunnah ini, ya sholat sunnah nisfu Sa'ban ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Ya, nanti wujudkan praktek syukurnya tidak hanya sebatas sholat, ya, tapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, gitu. Lalu kita pun melaksanakan di malam nisfu Sa'ban membaca Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu pedoman hidup. Yang akan menyelamatkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Sehingga kita baca itu Al-Quran. Kenapa yang dibaca harus surah Yasin? Karena surah Yasin itu menerangkan, menggambarkan kehidupan manusia. Ya, agar selalu mengikuti petunjuk Tuhannya. Yaitu Alkitab, Al-Quran yang kita yakini selama ini. Jadi setelah kita membaca surah Yasin, kita pun berdoa. Nah, di saat kita berdoa, kita paham betul, ya. Jangan sampai kita berdoa hanya sebatas
mengikuti keinginan hawa nafsu gitu. Nah, makanya biasakan di saat berdoa kita bertasbih terlebih dahulu. Ya, di saat kita berdoa ya, kita paham apa yang kita panjatkan, kita mengerti apa yang kita minta, ya. Jadi di saat berdoa pun kita senantiasa selalu dekat sama Allah agar dikabul doa kita, gitu. Dan saat berdoa kita mengerti, paham hakikat dari doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, makanya disinilah kita berusaha ya senantiasa mengikuti ritual yang selama ini menjadi keyakinan dan memahami sehingga bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itulah hikmah dari kita memahami nisfu Sya'ban sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, untuk materi mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Silakan, Dr. Hedi. Tanya jawab ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ali. Teman-teman mungkin ada yang masih mau bertanya. Aku mau nanya, masih ada aku mau nanya Mbak Hedi. Ya, silakan Bapak. Pak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan. Pak, kan sering ya kita kalau mau ada kegiatan atau ada apa, kan tadi Bapak bilang jangan melalui calo, langsung minta sama Allah. Tapi kan kadang-kadang udah kayak kebiasaan ya, doain gue dong, gue besok mau ujian kayak gitu loh Mbak. Besok aku mau ujian kelas atau gimana, terus atau aku mau mantu kayak gitu tuh boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh ya. Kan tadi. Tapi sama satu lagi Pak, mumpung belum lupa. Biasanya juga keluarga orang Jawa nih terutama kalau mau mantu apa kita tuh disuruh nyekar ke leluhur kita. Itu tujuannya apa? Saya sih asal ngikut aja, tapi saya nggak ngeh gitu. Makasih Pak. Oke, ya baik. Nah jadi boleh nggak kita minta didoakan kepada orang-orang ya secara manusiawi ya, secara hubungan baik itu kerabat, saudara ataupun teman, ataupun itu antara murid dan guru dan sebagainya, boleh ya, sebagai sarana untuk menjaga silaturahmi kita dan sebagai sarana untuk saling meminta ya. Makanya di surat An-Nisa ayat 1 ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, jadi di sini bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Minta apa? Doa. Silakan ya. Mau minta maaf, mau minta doa, mau minta apa? Intinya saya minta duit aja Pak. Intinya untuk menjaga hubungan silaturahim. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini tidak ada masalah. Yang penting ya kita yakin bahwa yang mengabulkan doa siapa? Allah. Ya, yang punya masalah kita. Berarti di saat kita punya masalah, boleh nggak kita minta langsung kepada Allah? Harus. Boleh nggak kita minta bantuan orang lain untuk mendoakan? Silahkan. Ya, tapi lebih utama yang mana? Minta langsung. Ya. Nah, nanti kawan kita, teman kita, ya begitu tahu kondisi kita, ikut membantu mendoakan, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi boleh ya saling meminta satu sama lainnya, seperti itu. Nah, lalu untuk masalah ziarah kubur, ya biasanya orang setiap mau Ramadan nyekar ke kuburannya. Nanti pas Ramadan pas Lebaran datang lagi ke kuburan gitu. Fitri sama sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan biasanya kan nyekar. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk apa? Kematian. Satu, untuk tetap mengingatkan kita kepada orang yang kita cintai, dalam artian bukan berarti kalau nggak ke kuburan kita nggak ingat, bukan. Ya, kita untuk istilahnya mengingatkan kita bahwa kita kelak akan seperti dia, gitu. Baik itu orang tua, suami, anak, atau orang yang kita cintai, gitu kan. Intinya kita akan mati, gitu. Nah,
Lalu tujuannya kenapa setiap Ramadan harus nyekar ke kuburan? Disinilah banyak keyakinan-keyakinannya. Karena apa? Kita akan karena katanya kalau bulan puasa mereka semua nggak ada di situ, pergi ke atas. Nah, banyak pendapat-pendapat ya, tapi bukan itu maksudnya. Jadi kita datang ziarah kubur dengan maksud dan tujuan ya untuk satu mengingatkan kita atas mereka ya yang kita cintai tadi. Yang kedua mengingatkan kita dengan kematian tersebut. Ya, bahwa kita suatu saat pun akan mati. Sehingga pada saat kita datang berziarah ke sana, kita doakan. Ya, kita berdoa, jangan minta didoakan dari orang yang mati, ya. Jangan minta didoakan dari orang yang mati. Ya, jadi kita yang berdoa gitu. Kenapa? Ya karena kalau orang yang sudah mati mah nggak bisa mendoakan kita. Yang ada dia butuh doa dari kita. Makanya kita doakan semoga ya almarhum atau almarhumah ya di sana hidup di sana mendapatkan tempat terbaik ya, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan surga yang kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama kita nanti di sana. Kita doakan seperti itu. Gitu kan? Nah, jadi jangan justru kebalikannya ya. Kita minta didoakan gitu. Iya, karena katanya kan yang meninggal dekat Allah, jadi minta tolong supaya disampaikan kau. Itu kan banyak pengertian kayak gitu, Pak Ali. Pemahamannya beda. Pemahamannya begitu. Ya mending kalau mereka dekat sama lo, bareng di neraka. Nah, kita nggak tahu nah itu. Oke, sok baca surat 35 ayat 22. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya. Dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ini jelas nih. Ya, jadi kita tujuan ziarah kubur untuk apa? Mengingat mereka. Nah, mengingat mendoakan segala mereka dan mengingatkan kita sendiri. Betul. Supaya Ya, dan jadi persiapan kita juga kalau mau mati. Intinya kita ya mendatangi orang-orang yang lebih dulu meninggalkan kita ya sebagai satu rasa hormat kita kepada almarhum atau almarhumah, apalagi itu orang tua kita ya, orang yang kita cintai dan sebagainya. Lalu kita mendoakan mereka ya, dan juga kita ya mengingatkan bahwa kita kelak akan seperti mereka dan kita berharap kelak berkumpul bersama mereka di surga. Kan gitu ya. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang mana hati dan pikiran kita harus selalu suci bersih. Nah, makanya dengan berziarah kubur ya mudah-mudahan hati dan pikiran kita suci bersih. Dalam artian apa? Ya, dengan mengingat orang-orang yang sudah tiada tadi ya, kita akan membersihkan apa yang selama ini menjadi unek-unek ya, atau yang selama ini menjadi ganjalan ya. Kadang kan ada orang yang sampai sekarang belum ikhlas ditinggal oleh orang yang dicintainya. Gitu. Akhirnya menggerutu aja, akhirnya selalu datang ke kuburan lagi. Iya. Jadikanlah ini sebagai momen-momen kita ya. Sebagai sarana kita ya untuk membersihkan rasa-rasa tersebut gitu. Karena yang buat orang yang sudah meninggal ya mereka berharap 3 hal ya. Doa anak yang soleh ya, ilmu yang bermanfaat dan harta yang bermanfaat seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya, silakan yang mau berziarah kubur ya dengan maksud dan tujuan, jangan sampai kita berbuat kemusyrikan di sana ya. Tujuan kita berziarah kubur untuk mendoakan orang tersebut ya, dan juga mengingatkan kita ya bahwa kita kelak akan seperti mereka, dan kita berdoa sama Allah supaya kelak kita bisa berkumpul bersama mereka. Seperti itu. Di antara suka, duka, kebahagiaan ya, kita akan selalu mengingat orang-orang yang kita cintai tersebut. Begitu Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Ali. Teman-teman masih ada yang mau bertanya karena kalau di Bandung mah udah azan. Oke. Masih ada lagi? Baik, mungkin boleh tanya lagi? Udah ada yang mau ditanya? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu masih nggak ngerti tentang nifsu Sa'ban. Sebenarnya nifsu Sa'ban itu apa sih? Kemudian seolah-olah dengan adanya nifsu Sa'ban ini menambah-nambah tugas kita, kemudian mengurangi justru bahwa Quran itu kewajiban mengamalkannya itu adalah setiap waktu, setiap hari. Yang wajib adalah di bulan Ramadan. Yang lain tuh kan sunat semuanya. Di dalam Al-Quran juga tidak ada disinggung-singgung tentang nifsu Sa'ban. Yang ada adalah berdoa. Pengertian zikir pagi dan petang pun mungkin juga masih bisa ditafsirkan lain. Itu artinya sepanjang hari kalau kita ada waktu kesempatan kita berzikir selalu mengingat Allah. Nah, yang kedua juga ada dari Quran juga yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mempersulit umatnya dalam beragama. Nah, ada juga pengertian bahwa dari hadis bahwa segala amal-amal ibadah itu tidak menentukan kita akan masuk surga. Kecuali Nabi pun mengatakan demikian, kecuali mendapat rahmat Allah. Contohnya adalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa pelacur yang hanya kasih minum anjing bisa masuk surga tanpa menjalani puasa, tanpa menjalani nifsu Sa'ban, menjalani buatan baik-baik yang lain apa segala macam. Nah, sekarang yang intinya adalah bukannya kita berharap bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah agar kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, gimana menurut Ustaz? Nah, dulu waktu saya kecil, kan saya pengajian dari kecil. Nggak pernah saya dengar ada nifsu Sa'ban itu. Kok baru sekarang ini aja ada nifsu Sa'ban, ada puasa Rajab, ada puasa apa macam-macam lah. Yang baru amalan-amalan yang baru yang dulunya saya nggak pernah dengar. Oke. Sip. Pertanyaan yang bagus, Pak Dokter ya. Itu dulu juga sama seperti yang Pak Dokter katakan tadi. Saya juga seperti itu pemikirannya. Nah, cuman di sini saya bilang tadi ya dari awal bahwa kalau kita ingin memahami nisfu Sa'ban ya, secara bahasa kan tadi udah disampaikan di awal. Nisfu itu artinya pertengahan. Sa'ban itu bulan Sa'ban. Pertengahan bulan Sa'ban. Ada apa di pertengahan bulan Sa'ban? Ada banyak pendapat nih. Ya. Ini banyak pendapat yang mengatakan tadi ya di pertengahan bulan Sa'ban ya. Kan di sini ada hadisnya ya, diriwayatkan dari riwayat Nasa'i nomor 2356 ya. Lalu riwayat Ahmad juga dan juga disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Disebutkan bahwa malam nisfu Sa'ban adalah saat di mana catatan amal setiap manusia akan dilaporkan kepada Allah. Nah, di sini aja kan kita secara ini masa sih laporannya setahun sekali gitu kan. Nah, secara akal ya. Tapi di sini kita ambil pelajaran. Makanya tadi dijelaskan pakai ayat Al-Qur'an. Bahwasanya buku catatan manusia atau catatan manusia itu setiap hari dicatat oleh malaikat-malaikatnya tadi ya, Raqib dan Atid. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan ya bahwasanya setiap malam nisfu Sa'ban ya dari Ali bin Abi Thalib ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila malam nisfu Sa'ban atau pertengahan bulan Sa'ban ya, maka sholatlah di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Nah, di sini aja kan tadi yang Pak Dokter bilang, gitu kan? Nah, kan kita sholat udah setiap hari yang wajib, yang sunnah juga, gitu. Kenapa harus ada sholat ini nisfu Sa'ban segala? Lalu kenapa harus berpuasa segala? Kan puasa yang wajib ada di bulan Ramadan. Betul, ya. Di sini kita ambil pelajarannya. Jadi kita berusaha menjadi orang yang bijak. Jangan sampai menyalahkan sesuatu, tapi kita pun gitu kan merasa membenarkan sesuatu.
Nah, makanya di sinilah kita harus berusaha menjadi orang yang bijak, bahwa di pertengahan bulan Sya'ban tersebut, dengan keyakinan-keyakinan tadi, sholat nisfu Sya'ban, kita ambil pelajarannya. Kenapa harus sholat nisfu Sya'ban? Akhirnya kita buka. Yang namanya sholat tidak hanya sunnah dan wajib saja. Yang penting kita tahu esensi kita sholat. Gitu. Mau mengerjakan atau tidaknya nanti kembali kepada diri masing-masing. Yang penting kita paham maksud dan tujuan kita mengerjakan sholat. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang mana tadi sudah disampaikan, yang namanya sholat itu adalah sarana kita untuk mengingat Allah. Dan ingat Allah tidak hanya pas malam nisfu Sya'ban. Intinya kan ke situ. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Memberitahukan kepada orang-orang yang selama ini mengerjakan itu semua, supaya tidak terbius dengan iming-iming A, B, C, D tadi. Tapi justru dia akan memahami esensi, oh ternyata saya sholat ini sebagai sarana saya untuk ingat Allah. Dan bukti bahwa kita sudah mengingat Allah, sudah melaksanakan nisfu Sya'ban, berarti hati dan pikirannya nanti menjadi tentram. Karena selalu melaksanakan sholat. Jadi bukan hanya setahun sekali pas nisfu Sya'ban aja sholatnya gitu. Jadi esensinya yang kita kedepankan. Lalu kenapa harus baca Yasin juga? Kan nambah-nambah waktu, ya, nambah-nambah kerjaan. Ya, namanya baca Quran kan kita tidak hanya nunggu malam nisfu Sya'ban, dan baca Quran bukan hanya surah Yasin. Betul, makanya kita buka. Kenapa harus dibaca surah Yasin? Oh, ternyata Yasin itu intinya ini, isinya ini. Ya, dan namanya kita membaca Quran kapan saja, di mana saja, mau surat apa saja, yang penting kita paham. Sehingga kita mendapatkan hikmahnya, mendapatkan ilmunya seperti itu. Nah, jadi esensi dari membaca surah Yasin 3 kali atau apalah, kita bisa paham. Sehingga nanti kalau sudah paham, besok-besok Bapak mau kerjaan mau kagak, terserah Bapak. Kenapa? Ya karena udah tahu esensinya, ya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga tadi dalam berdoa. Begitupun dalam berdoa, ya. Di saat manusia berdoa, ya seolah-olah malam nisfu Sya'ban itu doanya akan dikabul karena hadisnya tadi, ya. Allah turun ke bumi dan dia akan mengampuni segala doa orang yang memohon kepada Allah dan akan memberi rezeki kepada orang yang meminta di malam itu. Nah, terus kalau malam-malam ke yang lainnya yang kemarin-kemarin kemana gitu kan? Nah, makanya kita buka esensi ini untuk membuka pola pikir masyarakat, ya, bahwa yang namanya berdoa, ya, itu kita harus betul-betul paham esensi doa yang kita panjatkan, ya, supaya doanya dikabul. Intinya kan doanya dikabul, bukan waktunya, tapi doanya supaya dikabul. Bagaimana caranya? Untuk masalah waktu, ya, mau bertasbih, mau sore, mau siang, mau malam, itu silakan sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Yang penting esensi doanya supaya dikabulkan oleh Allah, berarti apa yang harus kita kerjakan? Kan gitu. Jangan sampai kita berdoa, ya, siang malam, ya, ataupun istilahnya berdoa di waktu-waktu tertentu tapi nggak pernah dikabul-kabul. Karena apa? Karena ada yang miss di situ, ada yang salah dalam praktek berdoanya. Nah, makanya kita membiasakan diri bagaimana supaya doa kita dikabul. Kebanyakan sih doa teh maksa, Pak Ustadz. Jadi kalau nggak dikabul terus ngeluh, kenapa sih doaku nggak dikabul? Allah dimarah-marahin, Allah diatur-atur kan. Nah, makanya kita membiasakan mengintrospeksi diri, ya, supaya doa dikabul. Awali dengan kita tadi, ya, bertasbih, ya, lalu minta langsung sama Allah, mengerti esensi doa yang kita panjatkan. Dan kita selalu dekat sama Allah, gitu kan? Nah, kalau bukti dekat sama Allah berarti tumbuh rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayangnya dipraktikkan dengan kebaikan, sehingga nanti Allah kabulkan segala permohonan doa. Itu surat 42 ayat 26, ya. Jadi Allah nanti akan kabulkan permohonan doa apabila manusia itu memohon kepadaku, ya, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan tersebut. Seperti itu, ya. Nah, jadi maksud dari nisfu Sya'ban ini, ya, bagi orang yang awam mungkin sangat bermanfaat, tapi kalau bagi orang yang sudah paham, silahkan ini sebagai pelajaran dan kasih senyuman. Seperti itu aja, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita menyalahkan bagi mereka yang masih melakukan. Intinya gitu, Pak. Tapi dengan adanya seperti ini, kita membuka mata hati kita untuk bisa bersama-sama meraih, ya, kebahagiaan, ya, meraih kesenangan, gitu kan. Jadi dengan adanya nisfu Sya'ban ini sebagai sarana kita untuk berbagi, ya, seperti itu, Pak. Justru sebaliknya, Pak Ustadz.
dengan ada nisfu Sa'ban, orang yang tidak melakukan sholat sunat dianggap agamanya masih belum baik. Itu yang jadi masalah nih. Jadi justru dipakai untuk menghujat-hujat orang yang tidak, seolah-olah nisfu Sa'ban itu menjadi wajib, menjadi harus, menunjukkan bahwa tidak beragama. Kemudian Pak Ustadz, itu kan ayat Quran tuh diterjemahkannya bahwa ada ijiin dan iliin itu ditulis, bertulis semuanya. Nah, kalau sekarang mungkin udah direkam kali ya Ustadz ya? Di recordingnya. Sudah pakai CCTV. Sehingga tinggal ditampilin aja nanti di situ jadi nggak bingung lagi zaman sekarang. Artinya kan Quran mengikuti zaman. Kita nggak tahu, mungkin dari dulu juga kalau di surga gitu. Iya. Akhirat. Nah sekarang ada kita yang belum ada yang pulang dari sana. Ya makanya kalau ingin membuktikan silakan pergi ke sana duluan, nanti ceritain. Gitu. Nanti ceritain lagi kalau balik. Oke. Nah jadi intinya betul ya Pak Dokter ya. Saya juga nggak menampik bahwa selama ini banyak orang yang menilai orang yang tidak melaksanakan itu dianggap orang yang A, B, C, D dan sebagainya, gitu kan. Nah, tapi bagi saya, ya bagi kita ya yang sudah paham, sudah mengerti, ya mungkin omongan dia itu bukan kepada kita, kepada orang yang lebih bodoh dari kita, gitu. Ya, kalau kita menanggapinya, berarti kita apa bedanya dengan dia? Gitu. Nah, makanya di sinilah kita berusaha untuk menjadi orang yang bijak. Ya, jadi kalau kita sudah paham, sudah mengerti, kasih saja senyuman, ya. Kita tinggal tersenyum. Ya nggak usah menanggapi, apalagi sampai debat kusir, nggak ada untungnya. Pegel, gitu. Intinya kita menjaga hati masing-masing. Nggak usah debat kusir sama orang yang udah terlalu yakin, Pak Ustadz, karena nggak ada gunanya juga diberi pengertian. Betul. Nah, Pak Ustadz, untuk berikutnya bisa nggak dijabarkan mengenai bahwa Allah itu tidak akan mempersulit dalam umatnya dalam beragama, karena ada di Al-Baqarah apa segala macam. Nah, ini sehingga kita kan kalau sekarang ini banyak bener nih tugas-tugas dari agama ini, baca ini, ngaji ini, pahamin ini apa segala macam. Waduh, sedangkan semua dosa kalau enggak. Sedangkan ada hadis juga kalau ada siapa namanya dia tidak bisa baca Quran segala macam, tidak cukup baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala kata illa billah, itu aja cukup baca, sama juga udah baca Quran, nah, katanya. Jadi macam-macam aja. Soalnya yang sekarang ini kan semuanya nih, waduh bebannya nih banyak bener. Kapan saya belajar ilmu kedokteran, bahwa bacaan saya baca ikut webinar tentang ilmu baru segala macam. Waktu saya jadi ditakut-takutin nama harus ini baca ini. Kalau nggak masuk neraka. Baca ini segala macam. Waduh. Nah, tentu untuk menangkalnya ini Allah tidak akan mempersulit umatnya dalam beragama. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah agar kita bisa masuk surga. Ya, bagus Pak, usulannya yang bagus. Insya Allah next berikutnya. Dicatat udah. Catat sama Dr. Hedi, nanti bikin tema yang lebih menarik lagi. Ya, siap. Ya, Pak Ustadz. Oke. Mungkin sudah disudahi dulu ya pertanyaannya, karena kita harus sholat. Baik, sahabat yang muliakan Allah, alhamdulillah selesai pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, pelajari, pahami, kajian kita pada hari ini mendapatkan bimbingan dari Allah. Intinya ya, dengan adanya nisfu Sa'ban kita ambil segi positifnya. Ya, di pertengahan bulan Sa'ban sebelum masuk Ramadan ya, mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan ya untuk bisa memperbaiki diri ya. Karena di sini ya biasanya kan ada doa yang kita panjatkan ya, yang berbunyi begini, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna wa ramadana wa hasilna maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Rob, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban ini. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan hasilkanlah maksud-maksud kami dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Nah, jadi ambil sisi positifnya, ya. Dengan adanya bulan Sa'ban sebagai bulan penghisaban, ya, diri, atau sebagai bulan istilahnya apa, bagi rapot, ya, bahasa saya itu bagi rapot. Ya. Itu ambil hikmahnya saja, ya. Dengan adanya keyakinan-keyakinan yang beredar sekarang, kita ambil pelajarannya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagaimana tadi, ya, dengan kita melaksanakan sholat sunnah ini, sunnah itu, akhirnya kita bisa belajar. Oh, ternyata sholat itu sebagai sarana kita mengingat Allah, gitu. Lalu kita membaca surat Yasin, ya, kita ambil pelajaran. Oh, ternyata surat Yasin itu sebagai jantungnya Al-Quran, ya, isinya tentang kehidupan manusia, ya, perjalanan hidup manusia. Lalu kita berdoa, ya, minta ini minta itu, akhirnya kita ambil pelajaran yang namanya berdoa kapan saja, di mana saja, di waktu-waktu yang kita sesuai keadaan dan kesanggupannya masing-masing, gitu kan? Silakan minta langsung kepada Allah, gitu. Dan harus yakin Allah akan mengabulkan walaupun tidak langsung. Allah akan mengabulkannya sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, jadi Allah akan memberikan sesuai dengan bukan amal ibadah, bukan keinginan kita, tapi sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kalau mengikuti semua keinginan nanti kacau. Tapi Allah berikan sesuai dengan keadaan, insya Allah selesai seperti itu. Ya. Mungkin itu hikmah dari Nisfu Sa'ban, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran, silahkan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari